Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fabian Boris Kenaya dari kelas Kimia A 2021. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang jaringan ikat longgar. Tapi sebelum kita masuk ke jaringan ikat longgar, kita pahami dulu yuk. Apa itu jaringan ikat? Nah, jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Penyusun jaringan ikat adalah sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun secara menyebar. Nah, apa sih matriks itu? Apakah matriks yang sama seperti di matematika? Nah, bukan teman-teman. Tentu saja itu hal yang sangat berbeda. Matriks dalam konteks ini adalah bahan dasar melekatkan sesuatu. Nah, matriks yang berada pada jaringan ikat longgar adalah asam hyaluronat yang memberikan kelenturan pada jaringan. Nah, matriks ini biasanya berupa cairan atau benda kenyal seperti agar dan padatan. Nah, baru kita masuk ke jaringan longgar. Jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar atau loose connective tissue dalam bahasa Inggrisnya umumnya terdapat di antara organ yang berperan dalam menerima pesan sekaligus menghubungkan jaringan di sekitarnya. Bagian ini juga mengandung banyak sel, sehingga memungkinkan perpindahan air, garam, dan berbagai nutrisi di dalamnya. Selanjutnya, jaringan ini terdiri dari jaringan adiposa, jaringan areolar, dan jaringan retikuler. Di antara 6 tipe jaringan ikat, seperti yang dijelaskan tadi, jaringan ikat longgar paling banyak ditemukan di dalam tubuh kita. Di dalam matriks jaringan ikat longgar ini hanya memiliki sedikit serabut. Serabut penyusun jaringan ini berupa kolagen yang memiliki sifat kuat, daya regang tinggi, dan elastisitas yang rendah. Fungsi utama jaringan ikat longgar adalah pengikat dan pengepak material, serta sebagai media tumbuh bagi jaringan dan organ lainnya. Jaringan ikat longgar di kulit membatasi dengan otot. Jaringan ikat longgar adalah jaringan ikat yang paling banyak terdapat di dalam tubuh hewan yang bertulang belakang, atau yang biasa kita kenal dengan vertebrata. Fungsi jaringan ikat longgar yang banyak ditemui adalah sebagai pengikat antara jaringan epitel dan jaringan yang terletak di bawah jaringan epitel. Fungsi lain dari jaringan ikat longgar adalah membungkus organ pada tubuh agar tetap berada pada tempat yang semestinya. Kenapa jaringan ini dinamakan jaringan ikat longgar? Karena serat penyusunnya tersusun secara longgar. Nah, teman-teman, untuk kita bisa memahami jaringan ikat longgar lebih lanjut, saya sudah mempersiapkan video. Mari kita tonton. Jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar itu sifatnya elastis ya. Matriksnya terdapat kolagen, retikuler, dan tentunya banyak serat elastis. Fungsinya untuk membungkus organ dan penghubung jaringan-jaringan yang lainnya. Contohnya ada pada pleura ya, selaput pembungkus paru-paru. Lalu ada pada mesenterium, itu pengikat antar organ. Nah, gimana teman-teman? Apakah videonya sudah cukup membantu untuk memahami tentang jaringan ikat longgar? Mungkin demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.